Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya kedewasaan kerohanian bagian ke-36, kontemplasi bagian ke-62. Dan firman Tuhan kita ambil dari satu bagian, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Masih ada anugerah buat kami untuk hidup, dan masih ada anugerah untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, beri ia hikmat dan bijaksana. Boleh menguraikan firman Tuhan dalam bahasa yang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin sekali Tuhan, hidup ini, rohani ini, makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk peka rohani, untuk sensitif dalam hidup ini, supaya kami jalan di jalurnya Tuhan, dalam tracknya Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saudara-saudara sekalian, Imlek masih berjalan. Hari ini adalah hari yang kelima Imlek, Xinjiang saudaraku. Jadi, kongsi facai, saudara sekalian. Imlek itu 15 hari, saudaraku. Nanti pada hari yang ke-15 itu disebut Cap Gome, yaitu bulan terang. Cap Go itu 15, yaitu pada hari ke-15. Baik, saudara-saudara sekalian, tema hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-36, kontemplasi bagian ke-62, kita bahas tentang stagnasi rohani atau mandek rohani. Stagnasi rohani atau mandek rohani. Firman Tuhannya M139 ayat 23 sampai 24. Masih ingat M139? Saudara harus ingat itu seumur hidup. M139 adalah Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ujilah aku, lihatlah aku, tuntunlah aku, kenalah pikiranku, kenalah hatiku. Jikalau jalanku serong, tuntun ke jalan yang kekal ya Tuhan. Itu M139. Pakai seumur hidup, supaya rohani itu tidak stagnan. Oke saudaraku, pelan-pelan kita akan masuk step by step. Saudara sekalian, kedewasaan rohani part 36 nih, bagian ke-36 ini akan terintegrasi dengan 8 seri khotbah. 8 seri khotbah kedewasaan rohani yang sudah dikhotbahkan oleh Latsmi, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan, tentang berjalan bersama dengan Tuhan,
tentang kepekaan rohani, pemeliharaan Tuhan, kemudian tentang oram Deo, tentang hubungan personal dengan Tuhan, ya. Kemudian tentang juga 7 kebiasaan buruk, saudara sekalian. Jadi itu ada 8 tema kedewasaan rohani itu yang terintegrate dengan khotbah hari ini. Jadi saya akan bergerak ke banyak arah di 8 khotbah yang sudah lewat, saudaraku ya. Tentunya khotbah hari ini level berpikirnya kita pakai level analisa. Kerangka berpikirnya kita pakai kerangka integrative thinking. Oke, kerangka integrative thinking. Sekarang kita mulai, saudara sekalian. Mari kita perhatikan step by step. Jemaat perlu konsentrasi. Stagnasi rohani atau mandek rohani itu bisa terjadi kepada siapa saja. Terjadi kepada semua orang percaya, saudaraku, baik yang kita Kristen maupun yang Katolik. Nah, mandek rohani itu, saudaraku, stagnasi rohani itu terjadi dalam hal 3 lapisan. Saudara perhatikan, 3 lapisan. Lapisan pertama adalah orang-orang percaya yang memang tidak aktif di gereja, orang-orang percaya yang hanya sekali-sekali saja ke gereja, orang-orang percaya doa hidupnya sehari-hari pun jarang, kecuali kalau dia makan, dia doa. Jadi orang-orang yang bagi mereka itu tentang Tuhan itu jauh sekali, saudaraku. Mereka tidak begitu butuh akan hal-hal yang rohani seperti itu. Itu lapisan pertama. Itu pasti terjadi mandek rohani. Karena mereka punya kerohanian tidak jalan, saudaraku. Lapisan kedua adalah anak-anak Tuhan, saudaraku, baik orang Kristen maupun orang Katolik, saudaraku, yang bergereja. Pergi ke gereja, berdoa, ikut ibadah, dengar firman Tuhan, seperti dengar firman Tuhan lewat Latsmi seperti ini. Tetapi pada saat mereka melakukan hal seperti itu, hati mereka kosong, saudaraku. Itu lapisan kedua. Hati mereka kosong. Bahkan mereka bernyanyi aja, memuji Tuhan di gereja, saudaraku. Mereka nyanyi, tapi deep inside their heart itu hampa, saudaraku. Gak ada rasa apa-apa. Itu lapisan kedua orang percaya, saudaraku, yang mengalami mandek rohani. Ke gereja sih, ke gereja. Beribadah iya, ikut doa iya, ikut nyanyi iya, saudaraku. Tapi something inside dia, hati mereka, saudaraku, itu kosong. Gak ada sesuatu yang bergairah untuk memuji Tuhan, mendengar sabda Tuhan. Ikut ke gereja itu, ya kalau ada istri harus ikut dengan istri. Suami pergi karena ada keluarga. Istri harus pergi karena suami juga ke gereja. Kalau tidak ada ribut, ya pergilah, saudaraku. Store wajah di gereja. Orang-orang seperti itu dalam kondisi stagnan rohani, dalam kondisi stagnasi rohani, dalam kondisi mandek rohani, saudaraku. Ke gereja, beribadah, bernyanyi, berdoa. Tapi deep their heart, saudaraku, gak ada rasa apa-apa. Kosong, ya begitulah. Itu orang Kristen lapisan kedua, saudaraku. Jadi perhatikan, orang percaya yang stagnan rohani lapisan pertama udah. Lapisan kedua, datang ke gereja tapi die. Rohaninya mati. Dan lapisan ketiga, saudaraku, adalah orang-orang percaya yang aktif di pelayanan. Baik pendeta, diaken, majelis, pelayan doa. Mereka ikut melayani di berbagai bidang di gereja. Worship leader, pemain musik, ya. Semua termasuk juga mahasiswa teologi ya, yang ikut sekolah di sekolah pendeta, saudaraku. Itu lapisan ketiga. Mengapa mereka bisa mengalami stagnasi rohani, saudaraku? Apa yang mereka lakukan menjadi suatu rutinitas rohani. Kalau tidak seperti itu, mau kemana lagi? Jadi tidak ada drive di dalamnya yang kuat sekali. Nggak ada, saudaraku. Seorang mahasiswa teologi yang sedang belajar di seminari, sekolah pendeta, tiap hari bergumul tentang Bible. Tiap hari membaca banyak sekali buku-buku teologi. Banyak sekali baca tentang zaman dulu tokoh-tokoh besar, zaman reformasi, tokoh-tokoh raksasa rohani, saudaraku. Tapi dengan rutinitas yang ada, rohani mereka mandek. Tidak ada gairah, sesuatu hanya ikuti sekolah aja. Bisa terjadi di mahasiswa seperti itu. Ya,
Hati-hati, saudaraku. Termasuk pendeta di gereja, rutin melayani, kalau sudah keluar nggak mau bicara ayat-ayat, bosan katanya, begitu. Ya melayani gereja, lain jemaat, apalagi dikerjakan. Itu pendeta, missionnya dalam hidupnya itu sudah mati, saudaraku. Melayani apa adanya. Kelihatan daripada saat dia berkhotbah, kelihatan dari saat melayani apa adanya saudaraku. Itu mandek rohani. Jadi hal ini bisa terjadi mandek rohani dalam 3 lapisan. Jemaat harus sangat aware. Justru dalam lembaga Anglican Ministry International itu, kita bila-bila hal itu, saudaraku. Kita supaya kita sadar, kita tahu kita ada di posisi di mana, jemaat sekalian. Oke? Level pertama, lapisan pertama, mereka yang tidak ke gereja, hanya sekali-sekali saja, atau Natal baru ke gereja, saudaraku. Doa hanya makan aja di doa. Yang lain tentang Tuhan itu mereka nggak peduli. Apalagi dengar firman Tuhan. Lapisan kedua, mereka yang datang ke gereja, ikut nyanyi, ikut beribadah, ikut dengar firman Tuhan. Tapi deep inside their heart itu kosong. Tidak ada apa-apanya. Orang bernyanyi sungguh-sungguh, mereka tidak rasa apa-apa. Seperti mayat hidup, saudaraku. Tidak bisa berespon apa-apa, tapi datang. Lapisan yang ketiga, saudaraku, adalah orang-orang yang aktif di gereja. Termasuk saya dan saudara. Ikut pelayanan ini, itu, visitasi, melayani jemaat, besuk jemaat, pelayanan konseling, saudaraku, khotbah, kemudian jadi diaken, jadi majelis, aktif di bidang perbendaharaan gereja, worship leader, semua kita di gereja. Tapi deep inside the heart, saudaraku, hanya menjalankan hal yang rutinitas saja, gitu. Ada yang karena demi apa? Demi untuk nafkah hidup, karena digaji. Ada yang karena apa? Yang mau kalau tidak pelayanan, mau kemana lagi? Itu die, saudaraku. Tanpa disadari rohani itu stagnan. Jadi 3 hal saudara perhatikan, saudara ada di posisi mana. Oke. Sekarang kita masuk step 2. Jadi saudara-saudaraku, dengan hal demikian, kita mikir. Kita coba menganalisa. Apa sih yang menyebabkan terjadinya stagnasi rohani? Apa sih yang menyebabkan terjadinya stagnasi rohani itu? 5 poin. Hari ini kita langsung direct membahas 5 poin, jemaat sekalian. Menyimak dengan tepat. Terjadi stagnasi rohani, poin pertama. Sudah terjadi friksi hubungan orang percaya itu dengan Tuhan. I and God relationship-nya itu sudah retak, saudaraku. Sudah friksi, sudah pecah. Itu poin pertama, paling bahaya, jemaat sekalian. Simak baik-baik khotbah hari. Sudah terjadi friksi hubungan antara diri orang percaya itu dengan Tuhan. Mengapa Pak Pendeta terjadi friksi seperti itu? Nah, perhatikan, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, masih ingat di tentang kedewasaan rohani bagian ke-33 yang saya bicara mengenai hubungan personal dengan Tuhan. Di situ saya mengajak jemaat coba menggunakan ChatGPT. Strategi iblis apa saja yang menghancurkan hubungan manusia orang percaya itu dengan Tuhan? Kan keluar poin banyak sekali. Salah satunya adalah rusakkan hubungan orang percaya dengan Tuhan pada saat terjadi hal-hal yang berbahaya, terjadi hal kemalangan, terjadi sesuatu yang duka cita, terjadi pailit atau penyakit, itu bukti konkret. Tuhan itu tidak nyata. Tuhan itu tidak campur tangan. Tuhan itu tidak peduli. Ini poin pertama, saudaraku. Setan pun tahu. Jadi terjadi stagnasi rohani adalah didahului oleh poin pertama. Terjadinya friksi, pecah hubungan antara orang percaya itu dengan Tuhan karena masalah hidup. Tuhan kok tidak tolong saya waktu saya susah sekali. Tuhan kok tidak tolong anakku yang lagi sulit ini, lagi sakit kok meninggal. Tuhan tidak tolong saya lagi keadaan sangat susah, dalam pailit sekali, tidak ada berkat yang Tuhan membuat saya untuk hidup. Kok Tuhan tidak tolong suamiku dalam keadaan sulit, dijebak orang, ditipu orang, pada suamiku tidak melakukan apa. Saya sudah doa, kok Tuhan tidak tolong. Masalah kehilangan, kecelakaan, kesulitan, tantangan sangat terdesak, sudah doa, sudah menangis, sudah puasa, kesannya Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak turun tangan,
Tuhan tidak tolong, itu menyebabkan hati ini luka. Menyebabkan luka rohani, menyebabkan hati ini kecewa sama Tuhan. Menyebabkan hati ini sudah timbul big question mark tentang Tuhan itu. Saudara ikuti khotbah saya di Latsmi itu ada 4 seri yang temanya ketika aku kehilangan. Di situ saya membahas dengan detail semuanya. Kalau kehilangan, apa yang harus dilakukan? Kalau kehilangan, harus hati-hati terhadap rohani akan terjadi apa. Saudara ikuti, itu masuk ke 4 seri khotbah itu, saudaraku. Untuk menguatkan kita, supaya jangan terjadi friksi dengan Tuhan. Setan akan mencoba dengan bagian ini, saudaraku, membuat kamu merasa Tuhan sudah tidak peduli. Dia tidak care kepada kamu. Lihat itu orang lain dia berkati. You tidak. Jadi saudara-saudara sekalian, poin pertama kalau hubungan itu sudah retak, saudaraku, mulai terjadi rohani itu mulai mundur dia. Stagnan itu mulai kelihatan. Itu main poinnya pertama. Saya kasih ilustrasi ya, biar pas, saudaraku. Kalau hubungan suami istri itu sudah retak, hubungan suami istri sudah terjadi friksi, sudah saling tidak percaya, sudah saling meragukan, sudah saling curiga, saudaraku, itu sudah susah. Apa yang dilakukan oleh suami, istri tidak percaya. Apa yang dilakukan istri, suami ragu-ragu. Kalau hubungan suami istri seperti itu, saudaraku, itu sudah terjadi friksi. Kalau sudah terjadi friksi demikian, coba saudara pikir sebentar. Apa yang terjadi dengan suami istri itu? Tingkah laku mereka, kehidupan mereka, apa yang mereka buat, apa yang terjadi, saudaraku? Tidak saling percaya lagi. Masing-masing sudah mempunyai negative thinking tentang pribadi masing-masing, saudaraku. Masing-masing sudah punya negative thinking tentang pasangannya. Saya belakang ini melayani banyak pasangan, saudaraku. Mereka mau bercerai. Ribut besar, saling pukul-pukulan. Ada yang karena perzinahan, saudaraku. Ada karena penipuan. Itu waktu di-sharingkan, saudaraku, masing-masing sudah terluka. Sakit hati. Tidak percaya. Pecah hubungannya. Tidak harmonis lagi. Itu loh kalau suami istri. Nah dengan Tuhan pun demikian, jemaat sekalian. Kenapa terjadi stagnan rohani? Karena sudah terjadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan personal itu sudah pecah retak, saudaraku. Maka rohani itu mandek. Setan akan tertawa kalau kita mengalami seperti itu. Ya saudara perlu ingat ya. Kembali kepada debat pada khotbah hari ini. Jaga baik-baik. Supaya jangan terjadi friksi hubungan dia dengan Tuhan. Maka saudaraku, saya selalu mengatakan di lembaga Anthony Chang Ministry International ini, kepada jemaat masih ingat? Yang setia ikut lembaga saya, engkau tahu itu saudaraku. Bagaimana kehidupanmu? Peristiwa-peristiwa negatif yang kamu alami, peristiwa-peristiwa positif yang kamu alami, baik 2 tahun lalu, 2 minggu lalu, 2 hari yang lalu, baik yang positif maupun yang negatif, apakah tetap menjadi suatu jembatan membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan? Itu penting, saudaraku. Itu akan membangun, menguatkan supaya rohani itu tidak stagnan. Itu mencegah terjadinya friksi hubungan dengan Tuhan. Pakai kalimat seperti itu. Setiap malam doa. Tuhan, sebelum tidur, apakah peristiwa saya alami hari ini aku meragukan Engkau? Baik yang menyusahkan, menyulitkan, merugikan, apakah aku meragukan Engkau? Cek hati masing-masing, cek pikiran masing-masing. M139. Tuhan ayat ke-23-24. Ujilah aku, lihatlah aku, lihat pikiranku, teliti hatiku. Apakah pikiranku jahat? Apakah hatiku serong? Tuntun Tuhan, apakah aku sudah salah mengerti akan Engkau Tuhan? Tuntun aku ke jalan yang kekal. Itu caranya, saudaraku, supaya tidak terjadi friksi hubungan dengan Tuhan. Poin 1 ini sangat bahaya. Kadang-kadang jemaat itu tidak sadari. Tidak sadari. Kalau cerita Tuhan, nantilah, kapan-kapan aja. Itu sudah kelihatan, saudaraku. Apakah terjadi kepada engkau? I don't know. Saudara sendiri yang tahu. Oke? Sekarang poin kedua. Poin pertama tadi, saudaraku, adalah terjadi friksi hubungan orang percaya dengan Tuhan. Poin kedua itu, orang percaya itu tenggelam dalam peristiwa-peristiwa masa lalu. Tenggelam dalam
peristiwa masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu, dosa-dosa masa lalu. Orang itu tenggelam di situ terus, padahal itu sudah lewat. Itu sudah lama. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Itu sudah 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 3 bulan yang lalu. Orang percaya itu tenggelam di situ terus-menerus. Padahal Tuhan sudah ampuni dia. Padahal dia sudah bertobat, saudaraku. Tapi suatu kebiasaan buruk. Selalu merasa bersalah. Selalu merasa kotor. Selalu merasa jauh dari Tuhan. Selalu merasa, kenapa saya lakukan itu di waktu dulunya ya. Jangan seperti itu. Ini poin kedua, akan menciptakan, saudaraku, rohaninya mandek. Karena kita mau buat apapun, kondisi trauma itu muncul. Ketakutan muncul. Selalu ingat masa lalu, bahkan bisa terbawa dalam mimpi buruk, saudaraku. Itu jelas tidak baik. Itu akan menciptakan suatu mandek rohani. Padahal Tuhan sudah ampuni. Ini poin kedua, ingat, saudaraku. Dan setiap kita punya masalah itu. Setiap kita punya masa lalu. Siapa yang masa lalunya hidup bersih 100%? Tidak ada. Saya pun punya masa lalu. Saya hidup dulu di dunia orang malam. Saya hidup di dunia judi, saudaraku. Saya hidup di dunia depresi. That is my past. Tapi masa lalu yang saya hadapi hari ini, aku melihatnya bukan suatu penyesalan, bukan suatu hal yang harus tenggelam dalam, enggak. Saya melihat kebesaran Tuhan di situ. Bisa hidup, memahami semua hidup dengan baik. Ini poin kedua penting sekali. Banyak loh jemaat ketika sharing dengan saya itu terus diomongi. Saya trauma, Pak. Saya khawatir, Pak. Dosa-dosa saya membawa saya tidak masuk surga, Pak. Saya takut seandainya dulu aku boleh mengulang kehidupan. Tidak usah omong itu. Kau tulus mengakui. Jujur mengakui. Dan Tuhan sudah ampuni itu. Beres di situ. Dan hidup lebih baik di masa depan. Itu good. Oke, itu poin kedua, saudaraku ya. Orang-orang percaya terjadi stagnasi dengan Tuhan adalah karena orang percaya itu terus-menerus tenggelam dalam kehidupan masa lalunya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Orang itu tidak akan tumbuh rohani, saudaraku. Tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh. Poin ketiga sangat berurutan dengan poin kedua. Ini sistematis semua, saudaraku. 5 poin ini. Perhatikan poin kedua ini. Orang-orang poin kedua ini, saudaraku, sudah tenggelam di masa lalu, dosa-dosa masa lalu, kesalahan masa lalu, sudah diampuni, tapi tetap merasa bersalah. Kasian banget orang percaya itu. Tapi ada sebagian orang percaya yang demikian. Perhatikan, di poin kedua. Tenggelam di dalam kesalahan-kesalahan masa lalu, tenggelam dalam dosa-dosa masa lalu, saudaraku, tapi still doing it, dan tetap melakukannya di masa sekarang. Itu bahaya. Orang yang sudah tenggelam di masa lalu dosa dan kesalahannya, dan sekarang poin ketiga, dia keep on doing that. Tetap melakukan dosa itu. Dia sudah merasakan, sudah menyesali, tapi tidak pernah bertobat. Hanya menyesali, tetapi still doing sampai sekarang. Dosanya tetap dilakukan sampai sekarang, saudaraku. Ini poin ketiga, membuat orang percaya itu, saudaraku, stagnasinya makin besar dari Tuhan itu. Merasa diri kotor, merasa tak berdaya, merasa diri, ya aku terjun dan dia udahlah, tanggung lah, udah kepalang basah lah, itu ngomongnya, saudaraku. Orang seperti itu. Dan bukan saja bertobat, tapi tetap melakukannya. Sampai hari ini. Kalau orang-orang seperti itu mau tanya, hubungan dia dengan Tuhan apa? Ya pecah, saudaraku. Sudah pasti. Biasanya tentang kekudusan hidup, saudaraku. Iya. Yang dulu berzina, sekarang masih tetap berzina. Padahal sudah punya istri, punya suami. Sadar akan kesalahan, tapi tidak pernah bertobat. You keep on doing that one, saudaraku. Apa enggak retak hubungannya Tuhan? Ya pasti retak. Apa tidak retak hubungannya dengan sesama, hubungan dengan suami istri, dengan keluarga? Pasti retak. Dan tidak ada keinginan untuk memperbaikinya. Otomatis rohani orang percaya seperti itu stagnan luar biasa, saudaraku. Luar biasa bahayanya. Ini 1, 2, 3. Berantai ini, saudaraku. Berantai. Perhatikan, oke? Termasuk bisnis yang tidak baik. Termasuk kehidupan yang tidak baik. Way of life yang tidak baik. Cara bisnis, pergaulan yang tidak baik.
Masih ingat khotbah saya tentang kedewasaan rohani, bagian yang tentang 7 kebiasaan buruk, saudaraku. 7 kebiasaan buruk. Saudara ingat? Berapa minggu lalu, khotbah kedewasaan rohani tentang 7 kebiasaan buruk. Judi, miras, minuman keras. Bukan gak boleh minum satu loki, tetapi mabuk-mabukan. Pesta pora, free sex, perjinahan, perselingkuhan, dendam kesumat, saudaraku, kebencian, okultisme. Itu semua dalam suatu kebiasaan-kebiasaan buruk semua itu, saudaraku, itu dilakonkan. Bukan saja pada masa lalu, tapi sampai hari ini tetap dilakukan. Menjadi suatu kenikmatan hidup. Ya pasti stagnan lah hubungan dengan Tuhan itu. Allah yang suci itu bisa didekati, bisa bergaul dengan apa? Dengan hidup benar, saudaraku. Dengan hidup benar. How come seorang percaya hidup dalam dunia seperti itu bisa bergaul dengan Allah yang suci? Tidak mungkin. Kalau begitu Pak Pendeta, aku tidak usah ke gereja karena aku masih kotor. Justru salah pikir. Justru kamu kotor, datang ke Tuhan untuk disucikan, saudaraku. Untuk dibersihkan, untuk diakui dosanya. Orang yang tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal diri. Waktu dia mengenal kesucian, kehebatan, kebesaran, keagungan Tuhan, baru lihat diri betapa busuknya diri ini, betapa jahatnya diri ini, betapa berdosanya diri ini, betapa munafiknya diri ini, maka dia bertobat. Itu harus datang ke gereja, saudaraku. Dengar khotbah ini. Ini saudara sekalian, poin 1, 2, 3. Udah jelas ya? Friksi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. 1. Yang kedua, saudaraku, tenggelam di dosa masa lalu. Padahal sudah diampuni, tetap hidup di situ. Kemudian tenggelam di dosa masa lalu, tidak bertobat, dan enjoy tetap dosa seperti itu di hari ini. Itu poin ketiga. Bawa ke dalam kehidupan kebiasaan buruk terus-menerus, seperti orang tidak percaya. Tidak ada kekudusan untuk menjaga hidupnya, saudaraku. Hidup liar seperti manusia bebal. Ya Tuhan nantilah itu orang seperti saudaraku, dan ada rohaninya. Bahkan kalau seperti itu pun kepercayaannya tanda kutip diragukan kalau dia benar percaya Tuhan. Dan kalau 1, 2, 3, 4 sudah terjadi seperti itu, masuk poin keempat. Poin keempat itu apa, jemaat? Orang percaya mulai lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya sekuler daripada yang rohani. Ini strategi setan yang kita khotbah di seri 33. ChatGPT mengatakan, salah satu strategi setan untuk menghancurkan hubungan orang percaya dengan Tuhan itu adalah konsentrasikan dia, fokuskan dia ke masalah duniawi, supaya dia lupa tentang hal rohani. Itu sudah pasti rohaninya hancur, saudaraku. Itu strategi setan. Bawa orang percaya pada hal yang sifatnya sekuler, sifatnya tentang duniawi, fokuskan 90%, 99% tentang hal yang dunia. Nikmati hidup ini, lakukan apa saja selagi masih sempat. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Orang lain juga berbuat kesalahan yang sama kok. Nanti kita minta ampun sama Tuhan. Saudaraku, ini poin ini akan bergerak. Kuasa kerja, kuasa gelap itu membawa orang percaya ke arah yang sifatnya sekuler 100%, supaya orang percaya itu lupa hal yang rohani. Nyimak jemaat, kalau kita sudah lupa akan hal rohani, stagnan nggak itu kerohanian kita? Sudah pasti. Bukan berarti saudara tidak boleh kerja loh. Bukan berarti saudara tidak boleh hidup dalam dunia sekuler. Memang itu kehidupan kita, saudaraku. Kehidupan jemaat harus masuk, harus bekerja, belajar, sekolah, karir, bisnis, kuliah. Itu that is our world. Itu dunia kita, saudaraku. Tapi kalau dunia kita 21% kita hidup di situ, kita tidak peduli tentang Tuhan, itu tidak benar. Tapi setan suka itu, saudaraku. Perhatikan. Saya tidak tahu saudara seperti apa hari ini. Kalau 4 poin tadi itu, bagian itu, saudara ada di bagian itu, saya berani garanti 100%. Rohanimu sudah stagnan. Nah, kalau sudah stagnan rohani itu, maka masuk poin kelima. Poin kelima itu kepekaan rohaninya hilang. Orang yang stagnasi rohani, pasti kepekaan rohaninya hilang. Maka muncullah 3 lapisan itu. Sudah tidak peka. Salah aja sudah tidak mau nyadari kok. Salah aja masih tersenyum kok. Buat dosa bukan hal yang menakutkan lagi.
ribut dengan suami, pukul istri, pukul suami, tipu orang, bukan hal yang menakutkan lagi. Mulut ini terus berbohong, bersilat kata, menipu orang, bukan hal yang menakutkan lagi. Suatu hal yang biasa, suatu cara untuk meneruskan kehidupan. Orang itu sudah tidak kepekaan apa-apapun. Bahkan istri ditelantarkan, suami ditelantarkan, anak-anak, I don't care. Hidup sesuka saya. Itu orang kepekaan rohaninya sudah tidak ada, terjadi demikian, jemaat sekalian. Coba perhatikan. Khotbah hari ini menjadi sangat penting, karena setiap beberapa kedewasaan rohani serinya sudah lewat, saya munculkan khotbah yang seperti ini, supaya kita peka terus, sensitif terus, peka rohani terus. Peka, aku sudah sampai di mana ini? Sudah mana? Supaya kita punya seri khotbah kedewasaan rohani terus mendongkrak kerohanian saudara itu makin hari makin baik, saudaraku. Makin hari makin oke. Oke jemaat, jadi hari ini kontemplasi bagian ke-62 adalah satu, apakah peristiwa positif negatif itu yang terjadi masa lalu itu masih menjadi suatu jembatan membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan. Jadi pada saat ngopi 15 menit di Starbucks, 10 menit habis jam kantor, habis makan siang, setengah jam dalam mobil perjalanan ke tempat lain, setengah jam di rumah, pagi atau malam. Coba lihat. Semua yang saya hadapi, apakah semua itu menjadi suatu jembatan membawa saya itu makin kenal Yesus ya? Itu pertanyaan menjadi penting. Kalau ada suatu tanda tanya, suatu rasa ragu, suatu kecewaan kepada Tuhan, saudara sudah harus hati-hati. Harus cepat diperbaiki. Harus cepat dipahami dengan baik, saudaraku. Harus cepat. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan ditunda-tunda. Akhirnya sedikit demi menumpuk di hati, you akan kecewa sekali kepada Tuhan. Itu pasti terjadi friksi itu, saudaraku. Jangan ditunda. Contoh. Tuhan, tadi pagi ini waktu saya kerja, saya mengalami suatu hal yang tidak baik. Diperlakukan orang tidak fair, bahkan di PHK. Kenapa ini terjadi sama saya, Tuhan? Apa kamu sudah tidak peduli ya Tuhan Yesus? Nah, itu latihan you punya hati, saudaraku. Ujilah aku, lihatlah aku Tuhan. Lihat pikiranku, lihat hatiku Tuhan. Apakah dengan peristiwa PHK di Tuhan, ya, aku sudah tidak percaya kepada Engkau ya? Itu penting, saudaraku. Itu penting sekali. Saya ingat dulu saya, anak pertamaku meninggal 9 bulan dalam perut. Setelah meninggal, saya kontemplasi. Tuhan, jangan sampai karena kematian anak, aku tidak setia, tidak sayang, tidak melayani kamu lagi ya Tuhan. Jiwaku menggebu-gebu, saudaraku. Ya. Jangan sampai ya Tuhan, kematian anak membuat aku tidak setia. Peristiwa negatif itu, aku tidak ingin hatiku menjadi luka sama Tuhan. Kau ingat saudaraku? Kau paham jemaat? Kau paham? Kontemplasi bagian kedua. M139. Selalu minta Tuhan uji hati. Selalu minta Tuhan uji pikiran. Nah, waktu kontemplasi itu kembali ke 5 poin tadi yang saya sampaikan. Apakah saya dengan hubungan sudah friksi ya? Satu. Yang kedua, apa saya masih terbawa masa lalu ya? Kesalahan-kesalahan itu. Ada seperti itu, selesaikan. Yang ketiga, apakah saya terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya Tuhan? Yang saya tahu itu wrong, yang saya tahu itu salah, yang saya tahu itu berdosa di depan Tuhan, yang saya tahu itu akan merugikan saya dengan Tuhan, itu yang saya tahu itu akan merusak hubungan saya dengan keluarga. Saya keep doing that one. Tuhan, tolong saya. Itu kepekaan rohani, saudaraku. Termasuk seorang businessman. Hati-hati dalam hal ini. Termasuk yang paling penting, kekudusan hidup, saudaraku. Yes. Kontemplasi berikutnya, Tuhan, aku kerja, aku dagang, aku bisnis. Tapi apakah rohaniku tetap stabil dengan Tuhan ya? Ke gereja, ibadah, menyanyi, pelayanan, memberi persembahan ke gereja, ikut dengan khotbah lewat Latsmi.
Apakah waktu nyanyi, waktu dengan firman, hatiku berkobar-kobar. Seperti khotbah hari ini, hatiku berasa dipenuhi oleh sesuatu ya Tuhan. Diperbaharui. Apakah aku seperti ini ya Tuhan? Itu kontemplasinya. Oke jemaat. Oke. Bawa firman ini pulang. Setiap engkau dengar khotbah hari ini, siapapun engkau, saudaraku, dari status apapun, ya, dengan 3 lapisan orang percaya seperti itu, kita harus benar-benar aware dalam hal ini. Jangan sampai suatu hari sudah fatal sekali baru kita sadar. Saya kasih ilustrasi ya. Seekor monyet manjat di atas pohon. Gimana cara menjatuhkan monyet itu? Waktu kita goyang pohonnya, dia tidak akan jatuh, saudaraku. Dia akan pegang pohonnya tambah erat. Monyet itu tidak akan jatuh. Caranya bagaimana? Berikan dia angin sepoi-sepoi. Tiup angin itu di wajahnya, tiup di matanya, tiup di kupingnya, tiup di badannya. Angin sepoi-sepoi yang lembut, tanpa terasa dia. Lama-lama dia ngantuk itu monyet. Kalau dia sudah ngantuk, dia sudah tertidur, waktu dia bangun rupanya udah merosot jatuh ke bawah. Bukankah kerohanian seperti itu? Biasalah, gak apa-apalah, orang lain juga begitu kok. Rohani kita makin hari makin menjadi menipis, saudaraku. Makin hari kepekaan kita makin tidak ada. Akhirnya ketika pekaan itu hilang, kita sadar sudah jatuh. Baru kita sadar, saudaraku, itu pasti telat. Itu pasti telat. Dalam hidup banyak sekali angin-angin sepoi tanda kutip yang bisa membawa kamu keluar dari jalur Tuhan. Bisa membawa engkau keluar dari jalur Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus peka, sensitif lewat firman hari ini. Ujilah aku, kenalah hatiku, kenalah pikiranku ya Tuhan. Jikalau jalanku serong, hatiku serong, tuntunlah aku ke jalan yang kekal ya Tuhan. Every day. Kerohanian itu harus sensitif, saudaraku. Every day. Jadi hidup ini bukan untuk kerja saja. Hidup ini bukan untuk pelayanan saja. Hidup ini bukan hanya untuk istri, suami, anak-anak. Hidup ini bukan hanya untuk karir, saudaraku. Tapi hidup ini adalah suatu relationship dengan Tuhan. Suatu hubungan dengan Tuhan yang tidak boleh tidak ada signalnya. Kalau kita pakai HP. Tidak boleh tidak ada signalnya. Kita pakai ilustrasi handphone. Signalnya harus terus tajam, saudaraku. 5 garisnya penuh, saudara sekalian. That is why orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kelihatan dari cara hidupnya, dari kehidupan keluarganya, dari cara dia bicara, dari cara dia melayani, dari cara dia berbisnis, dari sinar matanya, dari cara dia bertindak. Orang akan mengatakan, dia itu orang Kristen, saudaraku. Dia itu orang Katolik. Dia itu orang yang percaya Jesus Christ. Oke, jemaat sekalian. Oke. Kontemplasi ke-62. Lakonkan dengan baik. Sampai ketemu di kontemplasi 63. Di kedewasaan rohani seri ke-37. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, hari ini firman sudah sampai kepada engkau. I don't know you dalam lapisan jemaat yang seperti apa. Engkau lapisan pertama, gereja jauh daripada engkau. Hanya makan aja engkau berdoa. Engkau lapisan kedua, datang ke gereja, menyanyi, berdoa, ikut ibadah, tapi hatimu kosong, hampa. Atau engkau di lapisan ketiga, datang melayani, beribadah, memberi persembahan, mendengar firman, tetapi semua menjadi rutinitas. Tidak ada gairah apa-apanya. Apakah engkau orang seperti itu? Dan dengar firman hari ini. Tuhan, hamba berdoa. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Mazmur 139. Kenalah hatiku Tuhan. Kenalah pikiranku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Jikalau jalanku serong, pikiranku serong, tuntunlah kami di jalan yang benar ya Tuhan. Berkati setiap umatmu di tengah semua problematika kehidupan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin,
Tuhan hadir di setiap dimensi hidup mereka. Pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, di hadapan Engkau, Koram Deo, kami berdoa, jujur dalam hati, tulus kami menyampaikannya Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci, firman Tuhan, hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali, menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.